Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung pada seri ke-7 workshop PKKM TPB UGM yang berjudul Urgensi Pengembangan Teknologi Smart pada Proses Produk Coklat. Pada proses acara ini, ada bagian dari serial workshop mingguan yang diadakan 2 kali dalam seminggu dengan narasumber mitra Departemen TPB baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki keahlian dalam pengolahan coklat. Karena itu, kita akan diajak untuk mengasah talenta digitalisasi di bidang industri kakao mulai dari budidaya hingga produk coklat siap dipasarkan. Oleh karena itu, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti setiap seri dari workshop ini. Sebelum memulai rangkaian kegiatan workshop, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi sepanjang kegiatan ini berlangsung. Yang pertama, peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai, yakni pukul 12:50 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, peserta wajib menggunakan format penamaan instansi _ nama lengkap. Untuk mengubah format penamaan tersebut, Anda dapat menekan tombol di pojok kanan atas pada partisipan list, kemudian tekan tombol more, lalu tekan rename, dan isikan sesuai format yang diinginkan. Ketiga, peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama sesi workshop berlangsung. Virtual background tersebut dapat diakses melalui link yang telah disampaikan oleh panitia melalui kolom chat room Zoom atau pada link yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Keempat, peserta diharapkan untuk mengaktifkan video selama sesi workshop berlangsung. Kelima, peserta wajib menonaktifkan suara selama sesi workshop berlangsung kecuali memperoleh izin dari moderator atau panitia PKKM. Keenam, peserta yang mengalami kendala selama kegiatan berlangsung dapat menghubungi panitia melalui private chat. Ketujuh, peserta diharapkan berpakaian dan berperilaku sopan selama sesi workshop. Kedelapan, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau secara langsung melalui mikrofon setelah dipersilahkan oleh moderator. Kesembilan, dimohon bagi para peserta untuk dapat mengisi presensi kehadiran melalui tautan yang akan disediakan ketika sesi berlangsung. Lalu terakhir, informasi seri selanjutnya workshop PKKM dapat dilihat pada akun Instagram kami yakni @tpb.ugm serta akun Facebook atau Twitter @tpbugm. Diharapkan seluruh peserta mematuhi tata tertib yang ada supaya workshop dapat berlangsung dengan lancar. Pada workshop kali ini, kita akan berdiskusi ditemani Ibu Aulia Wiladi, ST MSI dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, yang akan membawakan materi urgensi pengembangan teknologi berbasis sensor untuk produk coklat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Enas Duri Kusuma STM Engineering dari UGM Kokoa Teaching and Learning Industry Batang, Indonesia, dengan membawakan materi kebutuhan teknologi berbasis IoT untuk proses produksi coklat. Kita juga akan berdiskusi ditemani oleh moderator kita. Beliau adalah Bapak Dr. Dika STPN Engineering yang akan saya perkenalkan melalui CV berikut. Beliau telah menempuh pendidikan S1 pada Universitas Gadjah Mada, S2 pada Universitas Gadjah Mada, dan S3 pada ITS. Beliau juga telah berpengalaman dalam pengolahan kakao, misalnya pada penelitian yang dilakukan beliau pada tahun 2019 mengenai perancangan alat deteksi cepat mutu fisik biji kakao kering berbasis pengolahan citra digital untuk mengembangkan sistem sortasi online. Begitu pula dengan penelitian yang beliau lakukan pada tahun 2018 mengenai perancangan alat deteksi cepat mutu biji kakao kering berbasis pengolahan citra digital untuk pengembangan sistem sortasi online. Untuk itu, tanpa menunda waktu, mari kita mulai diskusi pada siang hari ini. Kepada Bapak Raji, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Vita atas waktu yang diberikan. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Oke.
Selamat siang Bapak Ibu semua hadirin peserta workshop program kompetisi kampus Merdeka Teknik Pertanian tahun 2021. Pada siang hari ini izinkanlah saya memandu jalannya diskusi yang mana pada siang hari ini kita akan ditemani dua narasumber kita, yaitu Bapak, ini saya koreksi, Bapak Aulia Winaldi dan Bapak Enar Dupri Kusuma. Itu perlu kami sampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari serial workshop yang diselenggarakan sebagai pelaksanaan dari program kompetisi Kampus Merdeka yang diterima oleh Universitas Gadjah Mada, di mana Prodi Teknik Pertanian ini sebagai salah satu dari 4 prodi yang diberi amanat untuk melaksanakan program hibah tersebut. Nah, pada program PKKM ini, Prodi Teknik Pertanian mengambil tema pengembangan pusat industri pertanian berbasis teknologi smart pada coklat sehat, Cocoa Bean Tubar, untuk menguatkan pembelajaran inovatif dan mencetak SDM talenta digital. Nah, di dalam kegiatan tersebut ada serangkaian workshop mulai dari budidaya kako sampai ke pengolahan kako. Pada siang hari ini kita akan membahas berkaitan dengan proses pengolahan kako, terutama yang dikaitkan dengan perkembangan teknologi IoT pada saat ini. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi IoT saat ini telah mempengaruhi semua elemen kehidupan kita, termasuk tentunya di dalam industri, terlebih lagi dalam situasi pandemi ini, di mana mungkin kita dengan adanya teknologi IoT ini telah banyak membantu kita untuk bisa melakukan berbagai macam hal tanpa kita bertemu secara langsung, kontak fisik secara langsung. Sebagai contoh, kita bisa melakukan monitoring, kita bisa melakukan controlling berbagai macam proses yang ada di dalam industri. Nah, tetapi bagaimana perkembangan teknologi IoT ini dan penerapannya di dalam industri coklat? Pada siang hari ini telah hadir dua narasumber kita yang akan memberikan gambaran terkait dengan urgensi pengembangan teknologi smart tersebut pada proses produksi coklat. Yang pertama telah hadir di kita ada Bapak Aulia Winaldi, ST MSI dari Balai Besar Industri Hasil Perkebunan BPIHP Makassar. Selamat siang Bapak Aulia Winaldi. Ya, selamat siang Pak Radi. Oke. Bapak Aulia Winaldi ini pada siang hari ini akan menyampaikan materi yang terkait dengan urgensi berkaitan dengan, mohon maaf, urgensi penerapan teknologi sensor pada proses produksi coklat tersebut. Pertama saya akan bacakan CV dari Bapak Aulia Winaldi. Beliau menyelesaikan S1 dari Universitas 45 Makassar dengan prodi Teknik Kimia, kemudian dilanjutkan S2 di prodi Kimia Universitas Hasanuddin. Kemudian dari pengalaman kerja beliau, Bapak Aulia Winaldi ini pernah bekerja di PT Geoservice itu pada tahun 2003 sampai dengan 2007. Kemudian beliau bergabung pada Balai Besar Industri Hasil Perkebunan BPIHP Makassar pada tahun 2005 sampai dengan 2017. Dan dengan jabatan terakhir sebagai Kasih Teknologi Diversifikasi Produk Hilir Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar mulai dari sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini.
Nah, tentunya beliau sudah sangat familiar berkaitan dengan proses produksi coklat, terutama berkaitan dengan pengembangan teknologinya. Nah, pada sesi diskusi atau workshop pada siang hari ini nanti secara umum akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pemaparan oleh Bapak Aulia Winaldi selama 40 menit, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber kita yang kedua, Bapak Enas Dubri Kusuma, juga selama 40 menit, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan kedua narasumber. Bagi Bapak Ibu peserta hadirin, jika ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa menyampaikan melalui kolom chat yang ada pada Zoom ini dengan menyebutkan institusi bersama dengan pertanyaan yang diajukan beserta kepada siapa pertanyaan tersebut nanti diajukan. Nah, tanpa mengulur-ngulur waktu itu kepada yang pertama kepada Bapak Aulia Winaldi, ST MSc, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Nanti selama 40 menit dan kira-kira kurang 5 menit nanti kami akan memberikan warning. Monggo, silahkan Pak Aulida. Ya, terima kasih Pak Radi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Prof. Maya selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, yang terhormat Bapak Prof. Lili Sutiroso selaku Kepala Departemen Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Program Studi Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada, serta para peserta workshop yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana surat undangan dari Universitas Gadjah Mada terkait implementasi program kompetisi Merdeka atau PKKM yang diselenggarakan oleh Pusat Industri Pertanian yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Pertanian Universitas Gadjah Mada, dengan mengambil tema pengembangan Pusat Industri Pertanian berbasis teknologi smart pada coklat sehat Cocoa Bean to Bar. Dengan ini, izinkan saya sharing informasi terkait urgensi pengembangan teknologi smart pada proses produksi coklat, di mana saya selaku aparatur sipil negara memiliki tugas pokok dan fungsi terkait diversifikasi produk hilir yang berkaitan langsung dengan pengolahan kakao, di mana kami di BBAP memiliki, sebagai informasi ya, memiliki showcase center kakao industri 4.0, yang mana pengolahan buah menjadi sampai produk jadi, baik itu pasta, lemak, ataupun produk turunan lainnya. Izinkan saya memulai. Saya coba sharing terkait urgensi pengembangan teknologi berbasis sensor untuk produksi coklat. Kami coba batasi melalui profil Kakao Indonesia terkait pengolahan teknologi olahan kakao, kemudian jaminan mutu kakao dan olahan kakao, serta pemanfaatan sensor terkait jaminan bahan baku
dan jaminan mutu kakao serta olahan kakao. Kakao merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan Indonesia yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan petani, pencipta lapangan kerja, mendorong agribisnis dan agroindustri, serta pengembangan wilayah. Komoditi kakao memberikan sumbangan devisa sebesar 1,24 US dollar, 1,2 US dollar, dan merupakan penghasil devisa terbesar ketiga melalui subsektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Indonesia sebagai produsen biji kakao terbesar urutan ketiga. Produksi kakao Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor Indonesia menjangkau 5 benua, yaitu Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia, dengan pangsa utama di Asia. Nah, pada tahun 2018, 5 besar negara pengimpor kakao Indonesia adalah Malaysia, Amerika, India, Cina, dan Belanda. Produksi biji kakao yang tumbuh dan berkembang biak di Indonesia adalah jenis Forastero, Criollo, dan Trinatrio. Semuanya tersebar pada 7 wilayah di Indonesia, wilayah Sumatera bagian barat, Sulawesi pada umumnya, Kalimantan, NTB, Bali, serta Papua. Sebagian besar produsen kakao membuat investor sebagai produsen terbesar, membuat investor tertarik ke Indonesia untuk menginvestkan membuat pabrik untuk olahan kakao, di mana sampai saat ini sudah berkembang pesat menghasilkan 13 perusahaan di sektor pengolahan kakao dalam negeri dengan kapasitas terpasang sebesar 798.251 ton. Namun kapasitas terpakai baru mencapai sekitar 59%. Kontribusi biji kakao lokal dalam negeri hanya mampu mencukupi sebesar 45%. Ini industri perkembang komoditasnya dengan kontribusi 45% mengakibatkan kita Indonesia termasuk juga pengimpor biji kakao terbesar, di mana pada tahun menurut data sumber BPS tahun 2019 impor biji kakao itu mencapai 234.000 ton. Ini merupakan lebih banyak impor biji dibanding produksi yang dihasilkan Indonesia sendiri menurut sumber ICCO hanya sebesar 220.000 ton. Perbedaan inilah yang nantinya menjadi concern kita di Kementerian Perindustrian untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas mutu dari impor biji kakao yang sebesar 234.000, di mana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2015 nomor 41 pasal 1 menyatakan adalah industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi termasuk jasa industri. Adapun pengolahan industri kakao, salah satu teknologi olahannya mulai dari biji kakao. Biji kakao dibelah, kemudian difermentasi. Fungsi fermentasi di sini berlangsung beberapa hari untuk menghasilkan atau sebagai prekursor cita rasa dari biji kakao tersebut. Kemudian direndam atau dicuci untuk melepaskan ragi atau bakteri yang membuat proses fermentasi berlangsung.
dihilangkan sehingga setelah pada saat proses pengeringan tidak terjadi lagi proses fermentasi. Kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan umumnya menggunakan matahari atau bisa menggunakan teknologi menggunakan oven. Kemudian disortasi, degrading atau disortir, degrading, kemudian biji siap diolah. Setelah biji diolah, siap diolah, kemudian ini untuk proses pasca panennya. Setelah diproses pasca panen menghasilkan biji kakao yang sesuai syarat mutu SNI 23/23/2008, kemudian dilakukan penyangraian. Fungsi penyangraian di sini untuk mengeluarkan aroma dari kakao itu sendiri serta membantu proses pemasakan pada saat memudahkan proses consing atau pelumeran pada saat dilakukan proses consing atau digiling. Kemudian pada proses penggilingan untuk menghasilkan diversifikasi produk, pasta kakao tadi ini dipres untuk menghasilkan lemak. Hasil presnya ini menghasilkan bungkil yang kemudian diayak untuk menghasilkan bubuk. Untuk proses pasca panen sampai diversifikasi produk hilir ini, beberapa diperlukan titik-titik kritis untuk mengetahui kualitas-kualitas dari tiap bagian dari biji kakao tersebut. Sehingga pemerintah melalui Badan Standarisasi Nasional mengeluarkan beberapa jaminan mutu kakao dan olahannya, antara lain SNI kakao masa, SNI lemak kakao, SNI kakao bubuk, SNI biji kakao, bubuk minuman berbasis kakao, bungkil kakao, coklat, produk-produk coklat, susu coklat bubuk, dan pasta coklat. Di antara kesemua standar jaminan mutu ini diberlakukan SNI wajib untuk kakao bubuk. Untuk SNI biji kakao, persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan proses pengolahan yang dilakukan tadi, serangga hidup tidak boleh ada, kadar air maksimal 7,5%, biji berbau asap atau hemi atau berbau asing tidak boleh ada, dan kadar benda asing tidak boleh ada. Sedangkan untuk persyaratan khusus bahwa biji kakao ini terfermentasi atau tidak, itu bisa dilihat dari kadar biji berjamur, kadar biji seleti, kadar biji berserangga, kotoran, dan biji berkecambah. Menurut industri yang tadi, berdasarkan olahan tadi, dibutuhkan beberapa teknik atau kontrol yang seperti tadi disampaikan sama moderator, bahwa nanti pada saat teknologi awal yang tadi ini nanti pada proses akhir baru bisa ketahuan biji itu atau produk itu memenuhi kualitas syarat mutu atau tidak. Sehingga Kementerian Perindustrian atau pemerintah mencoba melakukan suatu terobosan dengan menambahkan sistem kontrol atau sistem cerdas atau yang biasa disebut industri 4.0, di mana industri 4.0 ini membuat Indonesia mencoba bertransformasi dari proses teknologi yang secara konvensional menjadi teknologi proses yang bisa dilakukan pemantauan secara real time atau dikontrol secara setiap saat. Nah, menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia tahun nomor 21 tahun 2020 terkait kesiapan industri dalam bertransformasi menuju industri 4.0, bab 2 pasal 8 menyatakan bahwa pilar operasi pabrik dibagi atas 4 bidang, yaitu penyimpanan, sharing data, rantai pasok dan logistik cerdas, serta proses otonom dan sistem perawatan cerdas. Jadi sistem kontrol yang disiapkan ini
atau sensor ini diharapkan dapat menyimpan data atau sharing data sehingga kebutuhan atau bahan baku atau rantai pasok dari logistik dari bahan baku sampai produk jadi bisa diketahui, di mana dengan mengetahui rantai pasok itu kita bisa menekan atau melakukan efisiensi di proses penyimpanan bahan baku. Dengan industri 4.0, teknologi dapat lebih terarah dan efisien karena memiliki data sehingga rantai pasok dan logistik terkait bahan baku dan penolong operasional pabrik dapat diprediksi agar biaya dapat ditekan. Selain itu, dengan sistem perawatan cerdas, kita dapat mengetahui umur pakai suatu mesin sehingga kita bisa melakukan predictive maintenance, di mana sebelum terjadi kerusakan kita bisa melakukan maintenance atau perawatan secara berkala agar mesin yang kita gunakan pada proses pengolahan atau teknologi ini dapat tetap berlangsung sebagaimana yang kita harapkan dan dapat menjamin mutu produk yang dihasilkan karena ada pemantauan saat proses berlangsung. Yang maksudnya ini dapat menjamin produk seperti pada saat proses pengeringan, pada saat terjadi proses pengeringan yang dikeluarkan kan adalah air, kadar airnya yang dikeluarkan, makanya sebaiknya dipasangkan sensor sehingga bisa mengetahui tingkat jenuh air yang sudah keluar sejauh mana. Berikut adalah upaya pemerintah memberikan jaminan mutu melalui BBHP. Yang di sebelah kiri ini adalah proses pengolahan kakao secara konvensional, mulai dari mesin penimbang, mesin fermentasi, konveyor, mesin pengering, mesin sortir, kemudian ada mesin sangrai, pengupas, penepung, dan pemasta. Kami, Kementerian Perindustrian melalui BBHP, mencoba melakukan transformasi menggunakan aplikasi sensor tadi sehingga antara satu mesin dengan mesin lainnya bisa melakukan komunikasi atau bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan tepat mutu atau jaminan mutu yang telah ditetapkan. Terkait perbedaan antara teknologi konvensional dan teknologi sensor, bisa kita lihat antara lain adalah pada proses teknologi konvensional umumnya di akhir dulu baru bisa ketahuan apakah ini produk yang dihasilkan memenuhi kualitas atau belum. Contohnya pada proses fermentasi dapat diketahui berhasil setelah dilakukan pengujian di laboratorium yang cenderung subjektif karena perbedaan personil pada saat melakukan pengujian. Kemudian setelah hasil fermentasi ini dinyatakan misalnya tidak berhasil, berarti produk yang dihasilkan tadi dianggap reject, sehingga tidak bisa dilakukan apa-apapun. Kemudian ada proses pengeringan biji kakao, di mana biji kakao kering ini yang memenuhi syarat mutu SNI, yakni 7,5%. Nanti setelah dapat diketahui setelah akhir pengeringan. Akhir pengeringan itu bila kita lakukan pengujian di laboratorium yang umumnya membutuhkan waktu 3-4 jam untuk mengeluarkan kadar air dari biji kakao itu sendiri. Perbedaannya pada proses teknologi yang memanfaatkan sensor, yakni yang tadi pada proses fermentasi kami coba memberikan sensor sehingga sensor ini dapat mendeteksi aktivitas mikroorganisme. Aktivitas mikroorganisme ini bisa berupa menghasilkan panas karena ada kalor yang dihasilkan akibat dari proses fermentasi tersebut. Selain itu, karena memecah polisakarida atau monosakarida menjadi alkohol, membuat suhu pH atau di dalam proses fermentasi ini menjadi turun.
Nah, ini juga kita dapat langsung bisa langsung deteksi secara real time dengan bisa langsung terbaca apakah pada hari pertama atau hari kedua yang harusnya mikroorganismenya sudah beraktivitas ternyata belum beraktivitas, kita bisa lakukan treatment. Ya, ini mungkin salah satunya dengan lakukan pengadukan atau melakukan penambahan ragi atau treatment lainnya. Kemudian perbedaannya pada proses pengeringan biji kakao yang dilakukan menggunakan sensor, biasanya umumnya kita memasangkan sensor humidity atau kelembaban. Jadi pada saat kelembaban itu sudah jenuh, itu menandakan bahwa kadar air di dalam biji tersebut sudah keluar sempurna. Izinkan saya lagi masuk ke pemanfaatan sensor terkait jaminan bahan baku. Kemudian tadi perbedaan konvensional dan penggunaan sensor. Nah, sekarang pemanfaatan sensor terkait jaminan bahan baku. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa industri 4.0 atau pemanfaatan sensor bisa mengetahui rantai pasok atau logistik, sehingga kita bisa mengetahui jumlah dari produksi yang dipanen pada saat tahun ini atau tahun berikutnya. Kita bisa prediksi jumlah panen yang tahun berikutnya. Berdasarkan sensor ini, kita juga bisa mengetahui di mana lokasi perkebunan yang siap untuk dipanen. Karena dengan sensor warna, kita bisa mengetahui warna siap panen, misalnya warna kuning tua di daerah satu tempat tertentu, satu areal tertentu, memudahkan para petani untuk bisa langsung ke proses atau ke tempat yang siap untuk dipanen. Jadi tidak harus memanen secara serentak. Nah, fungsi ini juga nanti pada saat pemilihan bahan buah kakao yang panen secara sempurna bisa menghasilkan hasil panen atau biji kakao yang seragam. Nah, bentuk seragam ini nanti juga umumnya nanti menghasilkan biji kakao juga yang berkualitas. Deteksi ini juga dapat memberikan informasi secara real time bahwa buah kakao yang akan dipanen sehingga membentuk prediksi panen raya. Jadi dari citra warna ini kita bisa ketahui di suatu daerah ini bulan berapa atau hari keberapa udah siap untuk panen raya, sehingga para petani sudah bersedia atau bersiap, dan pemerintah juga ikut serta dalam persiapan untuk bahan panen raya ini. Terkait masuk di pemanfaatan sensor terkait jaminan mutu kakao pada mesin penimbangan, menurut SNI biji kakao ada penentuan per 100 gram, di mana dapat nanti melalui dengan kondisi ini kita bisa ketahui dia masuk kualifikasi A, AA, atau B, atau C. Nah, kalau kita mau menimbang satu-satu atau pada saat biji kering, sepertinya nanti kita harus melakukan sampling. Tapi dengan adanya sensor load cell, nah kita bisa dapat skala besar sehingga bisa langsung ketahuan berapa komposisi atau kualitas dari buah kakao atau biji kakao yang diproduksi. Nah, pada proses fermentasi, seperti saya sampaikan sebelumnya, diharapkan tingkat fermentasi yang kriterianya adalah tingkat fermentasi itu dengan syarat mutu 5 hari, dengan kadar kulit 12-13%, menghasilkan kadar lemak 50-51%, jamurnya kita harapkan nihil karena pada saat proses fermentasi berlangsung, apabila ada jamur yang tumbuh, bakteri yang untuk memproses fermentasi ini akan tidak hidup, tidak tumbuh. Nah, sehingga pada saat ada jamur,
berarti tidak terjadi proses fermentasi. Nah, titik-titik inilah nanti yang akan kita pasangkan sensor sebagaimana untuk menghasilkan target-target kriteria atau syarat mutu yang ditetapkan oleh SNI. Nah, pemasangan sensor yang dipasang pada proses fermentasi ini kita coba pasangkan heater atau termokopol. Termokopol ini nanti yang tadi saya sampaikan, dia akan mendeteksi nilai kalor atau panas yang dihasilkan akibat dari aktivitas mikroorganisme yang berlangsung. Kemudian kita coba pasangkan sensor pH, di mana pada saat penurunan pH ini terjadi suatu proses, kita anggap terjadi suatu proses mikroorganisme di dalamnya. Kita coba pasangkan motor. Nah, ini contoh yang kami tampilkan ini adalah bagian dari showcase kami. Jadi di showcase kami ada tangki fermentasi di mana proses pembalikannya tidak dilakukan secara manual, melainkan menggunakan motor agitator atau pengadukan, sehingga tidak mengurangi kontaminasi yang dari tangan manusia. Nah, target kami sebenarnya dengan proses fermentasi ini dapat melihat atau menghasilkan biji yang terfermentasi dengan sempurna. Kemudian pemanfaatan sensor jaminan mutu kakao pada mesin pre dryer. Sebagaimana kita ketahui, syarat mutu SNI biji kakao mempersyaratkan kadar air adalah 7,5% maksimal. Nah, kondisi inilah kita coba pasangkan sensor suhu atau kelembaban, di mana pada saat kelembabannya masih tinggi, suhunya tetap kita lakukan sensor suhu aktif untuk menyalakan elemen sehingga pemanasan tetap berlangsung. Nah, pada saat kelembabannya sudah rendah, sensor suhu juga memberikan informasi kepada elemen untuk mengurangi panas, sehingga pada saat akhirnya kita mendapatkan kadar air biji kakao yang seragam. Untuk sortir sendiri, seperti yang kita lakukan pada load cell, pemanfaatan sortir ini hanya untuk mengetahui jumlah biji dari maksimum 85 biji per 100 gramnya, dengan harapan kita tidak perlu sortir satu-satu. Dengan target sortir ini kita bisa langsung mendapatkan kualitas mutu biji kakao ada di tipe AA, A, B, C, atau S. Kemudian pemanfaatan sensor terkait jaminan mutu kakao pada nib cell separator. Nib cell separator ini adalah proses pemecahan kulit biji kakao dan pemisahan kulit dengan nibsnya. Nah, sehingga dibutuhkan alat bantu berupa ayakan. Jadi setelah di grinding alat bantu ini atau sensor, bukan sensor sih, cuma alat bantu. Alat bantu ini cuma berupa ayakan untuk memisahkan antara kulit biji dengan bijinya, dengan nibs. Nah, kemudian untuk penampungan atau silo storage, kami menggunakan level water control, di mana level water control ini juga merupakan salah satu sensor untuk mengetahui ketinggian suatu bahan atau benda, sehingga bisa memberikan informasi kepada petugas bahwa silo ini sudah penuh atau belum. Jadi tidak perlu lagi menggunakan tangga, petugas menggunakan tangga untuk melihat silonya sudah penuh atau belum. Nah, hanya membutuhkan sensor water level, sensor level height. Nah, kemudian ada timbangan untuk menentukan jumlah nibs yang akan diproses. Jadi dengan load cell ini kita bisa mengetahui berapa nanti akan dikeluarkan. Jadi pada saat proses pengolahan berikutnya, kita hanya menggunakan load cell untuk memberikan informasi kepada load cell bahwa
saya ingin mengeluarkan biji 25 kilo misalnya. Jadi pada saat timbangan load cell menunjukkan angka 25 kilo, katup di silonya ini akan terbuka untuk mengeluarkan dari biji tersebut. Kemudian masuk di pemanfaatan sensor terkait jaminan mutu kakao pada mesin roasting. Nah, mesin roasting ini merupakan salah satu proses yang inti di pengolahan kakao, karena dengan roasting sempurna, roasting yang baik akan menghasilkan aroma atau mengeluarkan aroma dari biji kakao tersebut. Nah, berbeda pada saat misalnya dia tidak terroasting sempurna. Pada saat proses tidak terroasting sempurna, biasanya biji kakao akan lebih tidak terbentuk pasta, malah melengket. Atau pada saat dia over roasting, malah tingkat karbonnya akan tinggi atau warnanya menjadi gosong. Nah, fungsi untuk menghindari over roasting atau tidak terroasting dengan sempurna ini dibutuhkanlah sensor suhu. Sensor suhu ini nanti yang mengatur waktu suhu roasting untuk menyangrai dari biji kakao tersebut, sehingga pada saat dilakukan proses sangrai dapat didapat hasil yang maksimal. Kemudian pada stone mill atau ball mill, umumnya kita menggunakan alat bantu ayakan atau sensor dimensi. Diharapkan dengan sensor dimensi ini kita bisa mengetahui diameter partikel dari pasta atau biji yang diinginkan. Nah, pada proses ball mill ini juga diharapkan pasta yang dihasilkan ini bisa lebih mudah terbentuk pada proses pencetakan. Kemudian pada proses tempering atau consing dibutuhkan sensor suhu, karena kalau di proses tempering itu sendiri menggunakan dua suhu tinggi dengan suhu rendah, sehingga dengan adanya suhu kejut tersebut bisa menyatukan informasinya, menyatunya antara lemak alfa dan beta, sehingga tidak terjadi blaming atau munculnya keluarnya lemak pada saat proses pencetakan coklat candy atau bar. Demikian informasi yang saya bisa sharing. Kami dari Kementerian Perindustrian melalui BPIHP mencoba mengoptimalkan teknologiku, maju industriku, jaya Indonesiaku. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aulia Winaldi atas paparannya yang sangat menarik tadi ya. Kalau boleh saya simpulkan tadi pada bagian awal Pak Aulia Winaldi itu menyampaikan berkaitan dari proses untuk mengubah dari buah kakao itu ya Pak untuk menjadi produk coklat itu ada serangkaian tahapan, di mana pada tiap-tiap tahapan itu terdapat titik-titik kritis yang memerlukan perhatian agar kemudian proses itu bisa berjalan secara maksimal sehingga produknya itu memiliki mutu yang standar. Jadi pada titik-titik yang perlu pemantauan secara lebih atau secara real time itu tentunya diperlukan teknologi sensor yang merupakan bagian dari teknologi smart, sehingga secara umum bahwa kehadiran teknologi sensor di dalam proses kakao itu ada dua hal. Yang pertama untuk menjamin proses itu bisa berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, sensor itu diperlukan dalam rangka untuk mempercepat proses, misalnya tadi pada proses sortasi itu. Jadi dengan kehadiran sensor, maka proses sortasinya itu menjadi jauh lebih
cepat itu. Saya kira itu terkait dengan sedikit gambaran paparan yang disampaikan oleh Pak Aulia Winaldi. Nah, untuk Bapak Ibu semua peserta hadirin, jika ingin mengajukan pertanyaan kepada beliau, disilakan untuk menuliskan pada chat pada media Zoom ini. Nah, untuk yang kedua, pada siang hari ini kita juga akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua kita, yaitu Bapak Enas Duhri Kusuma, STMN. Selamat siang, Pak Enas. Apakah sudah bergabung? Selamat siang, Pak Radi. Selamat siang. Wah, sehat, kami di sini, Bapak. Sehat ya, Bapak? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, pada siang hari ini Pak Enas Duhri Kusuma akan memberikan gambaran kepada kita mengenai kebutuhan teknologi berbasis IoT dalam proses produksi coklat. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Enas Duhri Kusuma ini. Beliau menamatkan pendidikan S1 dan S2-nya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, yang mana saat ini beliau sebagai salah satu staf gitu dari Departemen Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Nah, berdasarkan pengalaman beliau selama ini itu beberapa kegiatan riset yang pernah dilakukan oleh beliau ini ada banyak sebetulnya itu. Jadi antara lain terkait dengan pengembangan algoritma itu, kemudian ada implementasi komputasi floating gitu, kemudian ada pengembangan smart dan green portable traffic light gitu, kemudian ada pengembangan prototype monitor EKD, ini mungkin berkaitan dengan riset di bidang kesehatan gitu ya. Nah, kemudian yang cukup baru ini yang dilakukan oleh beliau telah melakukan kajian awal terkait dengan implementasi industri 4.0 pada Cocoa Teaching Industry di PT Pagilaran. Nah, tentunya nanti beliau akan memberikan gambaran kepada kita sebetulnya bagaimana sih kebutuhan teknologi IoT yang diperlukan dalam proses produksi coklat, terutama mungkin pada penerapannya pada Cocoa Teaching Industry yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada di bawah PT Pagilaran. Nah, untuk menyingkat waktu kepada Pak Enas, kami persilahkan kurang lebih nanti waktunya 40 menit ya Bapak. Nanti kalau kurang 5 menit akan kami kasih informasi itu ya. Monggo Pak Enas. Saya share screen ya Pak ya. Silakan Bapak. Sudah nampak? Apakah sudah nampak slide-nya ya? Layar saya? Sebentar Bapak, niki sedang jalan kalau di saya. Oh, sudah Bapak? Ampun nggih. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Enas, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Radi. Gitu, saya sehari-hari mengajar di Departemen Teknik Elektro, Teknologi Informasi dan Biomedika ya di Universitas Gadjah Mada. Dan mengenai keterlibatan saya di CTI ya, Cocoa Teaching Industry ini satu yang ini ya, istilahnya tiba-tiba begitu.
Ya, waktu itu 2019 akhir saya dihubungi oleh salah satu staf dari ini juga ya, Fakultas Teknologi Pertanian, Pak Henry. Ya, beliau menghubungi saya, kemudian diminta terlibat begitu. Ya, kemudian ya nggak apa-apa. Ini saya anggap sebagai satu peluang untuk belajar. Ya, jujur saja saya sebelumnya memang pengalaman industrinya kosong begitu. Pengalaman industri besar seperti ini kosong. Tetapi lebih ke ini, lebih ke apa ya istilahnya kontraktor IT begitu sebelum gabung ke UGM ya sebagai pengajar, ini lebih ke industri kecil IT begitu. Nah, kemudian kalau di Departemen Teknik Elektro, Teknologi Informasi Biomedika ini saya sebenarnya lebih berkonsentrasi ke ini embedded system ya. Jadi embedded system yang ya sifatnya ya istilahnya kecil-kecilan lah, belum skala industri begitu. Nah, kemudian di CT ini saya berurusan ya, dengan hal-hal yang berbau industri. Nah, ini saya akan mencoba ya berbagi pengalaman pada para hadirin ya, hadirin sekalian. Ya, apa saja sih fasilitas yang terdapat di CT ini begitu. Ya, istilahnya sekedar mengenalkan saja ya, karena untuk istilah-istilah yang berbau pertanian begitu, istilah-istilah biologis ya, itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aulia, menarik sekali. Saya tadi juga mendengarkan ya, Insya Allah luar biasa. Saya juga take note begitu, mungkin saya pun kepikiran untuk berkolaborasi gitu, karena banyak hal yang menarik. Nah, ini nanti saya sekedar sharing saja fasilitas-fasilitas apa yang terdapat di CTI yang mungkin kita bisa kembangkan sama-sama begitu ya. Jadi CTI ini Koko Teaching Industry ya, jadi ada aspek teaching, ada aspek apa industrinya ya. Jadi selain untuk industri itu katanya yang utama begitu. Jadi industri kan artinya ya profit oriented. Nah, yang dihasilkan apa di CTI itu antara lain yang sekarang ini fokusnya ke butter dan coklat bubuk. Nah, kemudian juga teaching. Nah, teaching ini ya karena CTI ini sifatnya ya kalau saya sebut bukan laboratorium, tetapi memang industri, live industri begitu. Industri beneran. Ya, jadi ya di situ kita belajarnya bukan nge-lab, tetapi ya terjun begitu. Ya, terjun. Nah, itu nanti ada beberapa ya tantangan di situ yang ya, nanti kita akan rasakan bersama-sama gitu. Nah, CT ini ya sebagaimana namanya ya teaching itu juga kita bisa manfaatkan untuk mahasiswa, itu bisa digunakan untuk KP ya, untuk magang ya, kemudian di sini juga untuk aktivitas-aktivitas yang lain ya. Misalnya untuk penelitian juga misalnya, atau misalnya PKM begitu bisa ya untuk mahasiswa, dan untuk dosen tentu saja ini kita bisa manfaatkan bersama-sama misalnya untuk pengabdian atau untuk penelitian ya. Ya, jadi ini sekalian saya mengajak hadirin sekalian ya untuk ini rame-rame kita meramaikan gitu Koko Teaching Industry ini. Nah, Koko Teaching Industry itu dibangun ya dengan membawa konsep transformasi digital menuju industri 4.0 begitu. Ya, konsep transformasi digital menuju industri 4.0, dan itu umumnya mencakup 3 hal ini ya. Ada connect, monitor dan control, kemudian analyze and predict, kemudian digital twin and transformation. Ya, jadi mencakup 3 hal ini ya setidaknya. Connect, monitor, control ini artinya ya kita membuat alat-alat itu berkoneksi ya, terkoneksi satu sama lain. Ya, kemudian ada pemantauan secara real time dari sensor. Ya, kemudian
ada upaya untuk melakukan pengendalian proses industri. Ya, tidak cukup itu, tetapi pada konsep industri 4.0 ini ada aspek analyze and predict. Analyze ini membangun satu korelasi ya antara data-data yang diambil dari pengukuran ya untuk menghasilkan satu kesimpulan atau menghasilkan satu guide begitu untuk mengenhance proses industri itu ya. Kemudian ada predict ya, ini untuk memprediksi misalnya hasil akhir ini kira-kira bagus ya, sedang atau bahkan abnormal. Kemudian ya konsep yang lain pada transformasi digital ini ada digital twin dan transformasi. Nah, ini digital twin ini maksudnya kita dari plan yang ada ya kita buat model virtual. Model digital. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk keperluan engineering. Untuk meningkatkan fungsionalitas dari sistem yang sudah ada. Tetapi tidak perlu memodifikasi, tidak perlu merombak pabrik yang sudah ada, yang sudah established, ya, tidak perlu dirombak lagi, tapi kita bisa main-main di modelnya itu. Ya, yang akhirnya nanti tujuannya adalah transformasi itu. Ya, transformasi ini kan menerapkan ya teknik-teknik baru sehingga didapatkan satu pengolahan atau sistem pengolahan produk yang optimal, gitu ya. Tentu saja sebelum mengalami ya proses transformasi digital ya kebanyakan industri yang sifatnya sudah berjalan sejak lama ya, yang sudah established itu biasanya ya mulai dari satu kondisi produksi yang dijalankan secara lokal dan manual. Jadi operasi manual ya, ini operasi manual ini berarti ya dijalankan secara manual oleh operator ya, masih on-site. Kemudian pengukuran masih lokal ya, tidak bisa dipantau dari jarak jauh, masih analog. Ya, analog berarti ya bisa tercatat, bisa. Kan ada jarumnya misalnya, ada indikator digitalnya ada, tetapi masih dicatat secara manual. Masih ditulis di kertas ya, database-nya masih paper base. Kemudian ya, database-nya sendiri belum ada gitu ya, database. Mungkin ada database misalnya pegawai gitu, hasil produksi yang dihasilkan kemarin berapa itu mungkin ada, tetapi data-data secara detail mengenai proses produksinya itu tidak tercatat ya. Misalnya temperatur kemarin ketika ya roastingnya bagus itu berapa sih? Itu kan nggak ada. Ya, adanya tahu-tahu kemarin tanggal sekian produksi tinggi. Kemarin tanggal sekian kualitas produksi bagus. Itu aja. Tetapi tidak ada kondisi-kondisi yang detail. Nah, itu sebelum transformasi digital. Kemudian antar proses ini tidak ada relasi. Tidak ada relasi. Tidak ada koordinasinya. Istilahnya tidak ada interlock antar proses. Misalnya harusnya proses A ke proses B itu secara berurutan, tetapi ya berurutannya secara otomatis, tapi harus operator itu yang manual, harus niteni. Setelah A harus B, nggak boleh nunggu lama-lama. Nah, ini berarti operator ini kan harus aware terus begitu, nggak boleh ngantuk, harus benar-benar awas. Di satu situs pabrik yang ramai, yang capek begitu, operator harus aware. Nah, ini kondisi sebelum transformasi digital. Kemudian ya misalnya tidak ada condition monitoring, ya tidak ada remote monitoring. Kemudian yang paling mencolok di sini ya kalau roasting ya ini sangat mengandalkan operator. Proses roasting ini sangat mengandalkan operator. Jadi roasting itu adalah bagian yang paling berseni itu dari proses pengolahan coklat ini ya. Jadi ya ini saya dapat cerita saja karena saya bukan orang
teknologi pertanian, tapi diceritain begitu bahwasanya roasting ini yang paling berseni begitu, yang menentukan roastingnya prima, golden batch atau ya paling bagus kualitasnya nomor 1 ya operatornya begitu, yang tuning temperaturnya berapa begitu ya, sangat tergantung pada operator. Nah, ini kondisi sebelum transformasi digital. Ya, kemudian ya banyak faktor yang lain, misalnya produk dengan kualitas bahan baku yang beragam ya, misalnya coklat, biji coklatnya dari mana-mana ya, kemudian kualitas bijinya juga ya tidak seragam. Nah, ini masalah-masalah yang ada sebelum transformasi digital. Nah, transformasi digital ini bukan akan menyelesaikan semua masalah ini, tetapi ya mungkin membantu ya, memberikan solusi dari beberapa masalah yang ada. Nah, kemudian konsepnya seperti apa sih industri 4.0 ini nah ini saya tidak konsisten menyebut istilahnya PPKI, PKT. Nah, ini mestinya CTI begitu. Yang singkat ya, Toko Teaching Industry. Ini masih ya copy paste begitu ya. Jadi step by step-nya ya yang kami lakukan di sana adalah kita membuat satu interkoneksi secara digital, step pertama. Dan step kedua ini kita akan ya, melakukan dari interkoneksi secara digital itu kita buat satu sistem dengan kemampuan analisis dan prediksi. Kemudian yang terakhir ya, adalah aspek inovasi dan kecerdasan sintesis. Nah, ini step by step ya. Dan dari step-step ini ya baru nomor 1 saja yang kita laksanakan di CTI itu. Ya, jadi di sini aspek yang kita lakukan di penerapan industri 4.0 ini ada aspek operational technology, ya, operational technology (OT) itu di sini. Kemudian ada aspek information technology. Operational technology itu ya sederhana saja, kita memasang beberapa sensor ya di beberapa titik ya, beberapa titik kritikal yang ada pada proses-proses pengolahan coklat itu. Ya terutama di proses-proses industrialnya ya. Bukan di proses ininya ya, pra pengolahan seperti tadi yang disampaikan Pak Aulia, menarik sekali. Ada sensor panas untuk memprediksi memprediksi kualitas fermentasi dan segala macam. Nah, tetapi di sini ya transformasi digital di sini yang dimaksud adalah penerapan ya sensor-sensor pada titik-titik pengolahan ya pada proses produksinya. Ya misalnya di sini ada level transmitter ya. Level transmitter ini sensor ketinggian begitu. Kemudian ada temperatur transmitter ya, sensor suhu. Ya, kemudian ada juga CT ya, current transformer ya, untuk mengamati arus dan nantinya juga bisa dipakai untuk mengamati daya, konsumsi daya dari mesin yang sedang berjalan. Kemudian ada vibrasi ya, vibrasi dari mesin industri yang sedang berjalan. Ya, kemudian ada sensor speed ya, sensor kecepatan putaran. Kemudian ada juga yang banyak itu adalah sensor untuk deteksi motor ini on atau off begitu. Ya. Kemudian juga ada sensor tegangan juga ya, untuk mengamati ini tegangan yang nyampe motor ini berapa. Ini aspek operational technology. Kemudian ada aspek information technology. Di sini ada dua hal ya. Ada dua hal yang kita terapkan. Jadi kita istilahnya, ini istilah dari saya sendiri, menggunakan double cloud begitu ya. Double cloud. Ya, salah satu cloud itu adalah milik third party begitu ya. Third party itu rekanan kita begitu yang menginstal IoT platform. Jadi IoT platform di sini adalah IoT platform yang ready to use. Artinya ini sudah
sudah paten begitu, ya sudah paten, ya sudah ada mereknya begitu. Ya ini industrial IoT, ya, industrial IoT platform. Ya, di situ disediakan ya, selain aspek-aspek pengaksesan sensor tadi juga aspek cloud-nya, penyimpanan data, kemudian pengolahan data, fasilitas untuk pengolahan data juga disediakan di situ di IoT platform yang bermerek gitu ya. Ya. Kemudian cloud yang kedua ini adalah cloud milik kita sendiri ya, UGM Data Center. Ya, jadi datanya disimpan di 2 tempat begitu. Ya. Jadi paralel ya, redundant begitu. Nah, kalau di sini ini datanya itu istilahnya sudah sudah dipolakan oleh IoT platform itu, yang di sini datanya masih raw begitu. Yang di educational purpose, yang di UGM Data Center ini datanya masih raw. Ya nanti kalau ada yang pengen ngambil data raw ya ambil dari data center. Sedangkan di industrial IoT ini ya ini lebih ke istilahnya bisa menyediakan IDE begitu, menyediakan IDE, Integrated Development Environment untuk pengolahan data. Ya ini konsepnya seperti ini, singkatnya tadi. Nah kemudian detailnya ya keterhubungan secara digital itu ya isinya smart sensor, remote monitoring, ya, kemudian kontrol via PC dan tablet. Ya, jadi ini bagian dari step 1. Ya, bagian dari step 1 ini adalah konektivitas. Ya, jadi sensor-sensor ini diimplementasikan di beberapa titik. Ya, kemudian mesin ini bisa dimonitor, ya bisa dimonitor. Kemudian mesin ini bisa dioperasikan, ya yang tadinya full manual, ya melalui satu panel di control room, tetapi sekarang sudah ada mode. Ya, tentu saja kita masih menyediakan ya mode manual, ya karena ya transformasi digital ini tidak bisa instan. Ya, tidak hanya menginstal alat, tetapi juga kita membangun SDM juga. Jadi manual ini kita mesti sediakan juga, selain semi otomatis ya dan otomatisnya. Nah, jadi kita sediakan ini ya, fasilitas untuk mengendalikan secara manual, secara semi otomatis, kemudian otomatis. Kemudian ada proses interlock. Ya, jadi ada proses interlock ini maksudnya ada step-step ya dari proses A ke proses B secara otomatis. Ya karena ini kita sudah install PLC begitu. Tadinya PLC juga ada, PLC-nya itu ada sebelum diinstalin itu, tetapi ya mungkin separuhnya begitu ya, separuhnya masih wiring. Ya karena masih ini ya, masih istilahnya industri lama begitu ya, industri lama. Kemudian istilahnya ditanamkan satu sistem yang baru seperti itu. Kemudian beberapa sistem yang sifatnya hardwire itu diganti dengan PLC. Kemudian step berikutnya masih step pertama ini, masih step pertama. Ya, jadi untuk menunjang interkonektivitas secara digital, kita juga menyediakan IoT platform. IoT ini maksudnya I-nya di depan ini industrial. Industrial IoT. Ya, jadi bedanya industrial IoT dengan IoT biasa ya lebih ke bahwasanya IoT itu ya special purpose begitu untuk diterapkan di industri. Special purpose diterapkan di industri. Ya dari aspek misalnya keamanan datanya, ya, kemudian dari aspek kehandalan alat-alatnya begitu. Sedangkan IoT ini kan lebih bebas, ya IoT ini lebih luas, ya bahkan kita bisa membangun IoT dengan
biaya yang murah begitu, karena ada Arduino ya, dengan apa Node MCU kita bisa bangun suatu sistem IoT yang murah ya. Tetapi kehandalannya ya tergantung instalasinya. Tetapi kalau di industrial IoT ini sudah siap ya, sudah siap, tinggal install, kemudian ya ada jaminan bahwasanya ini handal. Nah, IoT platform itu untuk apa begitu ya, fungsinya untuk apa? Nah, fungsi IoT platform, ya, industrial IoT platform ini menyediakan satu sistem operasi IoT. Ya, jadi IoT pun ada sistem operasinya. Ya, artinya fungsinya apa? Fungsinya untuk mengkoordinasikan ya elemen-elemen IoT yang ada, gitu. Untuk kemudian ya kita bisa lakukan aksi-aksi yang diperlukan. Ya, dan lebih khusus lagi, IoT platform ini berfungsi untuk menyediakan satu tool ya atau IDE, Integrated Development Environment ya. Jadi kalau kita biasa coding program ya, kita akan memerlukan suatu IDE. Untuk apa? Supaya mudah ya, mudah dalam coding program. Misalnya kita coding pakai Python. Ya, kita perlu ya sebenarnya kita nggak perlu IDE begitu, tinggal coding pakai Notepad, kemudian di-compile pakai command prompt saja bisa kan begitu. Tetapi untuk memudahkan ya biasanya ada pihak-pihak ketiga ya, misalnya di Python itu yang menyediakan IDE Python supaya memudahkan kita dalam memanggil-manggil library misalnya. Ya. Tidak perlu install secara manual. Ya, ini. Nah, di IoT juga begitu. Ada IoT OS ya, di antara fungsinya adalah menyediakan piranti IDE untuk pengembangan aplikasi di bawah IoT OS itu. Ya, fungsinya untuk apa sih? Ya, di antaranya untuk kita bisa buat aplikasi untuk monitoring. Ya, contoh aplikasi yang bisa kita buat monitoring. Dan ini default-nya, by default ya IoT platform ini menyediakan satu panel untuk memonitor aset-aset yang ada di dalam ini IoT platform ini. Kemudian kita bisa mengembangkan aplikasi untuk data analytics, ya. Kemudian predictive maintenance. Banyak sekali peluang yang bisa kita ambil dengan adanya IoT platform ini. Ya. Nah, ini sudah kelihatan mereknya, yaitu Siemens. Ya. Jadi kita bekerjasama dengan Siemens. Ya, Siemens ini punya IoT platform yang namanya MindSphere. Ya. Dan kita pakai itu. Ya, jadi PLC-nya dan beberapa sensornya ya produksi Siemens itu. Nah, ini contoh visualisasinya ya. Contoh visualisasinya, misalnya ini sebagai visualisasi, misalnya saya ingin mengamati kondisi drum roster, ya, kondisi drum roster. Maka saya akan klik bagian drum roster, kemudian saya ingin mengamati actual temperatur dan kondisi vibrasi drum roster itu. Kita pilih ini besaran-besaran yang kita akan amati. Kemudian misalnya kita akan mengamati kondisi roster pada waktu tertentu. Maka ini kita pilih span waktunya apa saja. Nah, ini nanti di situ akan tampak ya satu ya istilahnya pola begitu ya, satu kurva begitu yang menunjukkan ya ini temperatur. Ya, ini temperatur. Ya. Nah, nanti kan dari situ bisa kita lakukan ya misalnya data analytics begitu. Ini kok temperaturnya kok lebih tinggi dari biasanya begitu. Nah, nanti kan nampak ada masalah apa begitu. Nah, kemudian ya misalnya selain temperatur saya mengamati akselerasi vibrasi misalnya. Ini karena nilainya cukup kecil jadi nggak terlalu nampak. Ya, akan nampak deretan nilai-nilai yang
kita pilih begitu, dari besaran yang kita pilih sepanjang time span itu. Ya, ini visualisasi ya. Selain visualisasi, kita juga bisa menerapkan satu rule ya untuk besaran-besaran tertentu. Misalnya di CTI itu ada weather station ya. Misalnya kita pilih weather station, kemudian kita terapkan rule di situ. Ya, misalnya ketika kecepatan angin tinggi, ya kemudian bunyikan alarm, begitu. Kita bisa lakukan hal-hal seperti itu, ya dengan IoT platform ini. Ya. Dan tentu saja tidak sesederhana itu juga. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita explore. Tapi karena ini sebetulnya ada tantangan yang nanti akan saya sebutkan. Di antaranya adalah ini tool yang modern begitu dan perlu waktu untuk belajar, sehingga belum semuanya dieksplor. Kemudian selain itu tadi ya IoT platform, kita juga mempunyai satu operator station. Ya. Jadi operator station ini berbeda ya. Operator station ini tidak termasuk IoT platform tadi. Ya, jadi ini satu hal yang berbeda. Jadi operator station apa bedanya? Ya, ini lebih ke visualisasi plan ya yang sedang berjalan. Jadi operator station ini untuk visualisasi plan yang sedang berjalan dan dioperasikan secara internal di pabrik. Ya, sedangkan yang IoT platform itu kita bisa akses secara global. Ya. Misalnya pabrik kita di Batang, kita bisa akses di Jogja. Nah, bahkan saya bisa streaming live di sini, gitu, ya. Streaming live kondisi pabrik seperti apa. Ya. Sedangkan operator station by default dia dioperasikan di internal pabrik. Ya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk visualisasi. Ya, operator station ini memiliki keadaan masing-masing elemen produksi ini. Nah, misalnya di sini kita bisa melihat level dari silo roasted nips. Ya. Jadi biji yang sudah di roasted, ya sudah di roasting, ya sudah disangrai, ditempatkan di satu silo. Kita bisa lihat levelnya berapa, sudah penuh atau belum. Ya, tetapi secara internal. Ya, secara internal. Nah, dan tidak semua variabel itu istilahnya di live-kan secara global ya ke IoT platform tadi. Ada banyak alasan ya, terutama masalah bandwidth gitu. Kalau semakin banyak sensor yang di live-kan begitu, dimasukkan ke jaringan ya, bandwidth yang dipakai ya jadi semakin lebar. Ya itu juga nantinya menuntut satu biaya berlangganan yang lebih banyak, ya berlangganan IoT platform yang lebih banyak, karena IoT platform tadi yaitu berbayar begitu ya, dari third party yang menyediakan, ya, kita tidak buat sendiri ya, sehingga bayar. Kemudian di di industri itu, di dalam pabrik itu juga terdapat satu engineering station begitu ya, yang di situ terdapat IDE ya, ini ada IDE lagi begitu yang fungsinya untuk merancang program yang dijalankan di PLC gitu ya. Ya kalau kita biasa belajar PLC itu membuat program untuk diterapkan di PLC dengan ladder, tapi di sini diterapkan dengan function block begitu, dengan function chart ya, tidak level ladder lagi, tetapi di level yang lebih tinggi di function chart. Nah, ini penyusunan programnya ada di engineering station. Jadi yang bisa mengakses engineering station ya berarti ya selain engineer pabrik juga engineer pihak ketiga. Nah, ya tidak semuanya bisa mengakses ya engineering station. Ya. Kemudian ya seperti yang saya sebutkan tadi, di CTI ini kita baru menjalankan yang step 1 itu ya. Jadi baru belajar gitu, kemudian baru menginstal interkoneksi ya antar sensor
kemudian dari sensor ke IoT platform, ya. Tapi kita juga punya cita-cita begitu ya, karena transformasi digital kan tidak hanya memasang sensor di plant, gitu. Tidak sekedar memasang sensor di pabrik saja, tapi kita mesti punya cita-cita begitu untuk melakukan full transformasi digital 5.0. Ya, diantaranya ada aspek analisis dan prediksi. Ya, ini apa saja sih yang kita rencanakan mau diterapkan di CTI itu? Ya, diantaranya misalnya ini vibration conditioning monitoring. Misalnya untuk deteksi dini kondisi abnormal suatu mesin, gitu ya. Yang biasanya mesin itu vibrasinya sekian, kok tiba-tiba pada saat tertentu terjadi anomali. Nah, ini kita rencanakan seperti itu. Kemudian misalnya sebagai konsekuensi dari itu, ya kita lakukan satu asset management software. Misalnya dengan deteksi dini keadaan anomali itu, kita bisa lakukan satu perawatan aset yang kita tidak tunggu rusaknya, ya kita tidak tunggu rusaknya, tetapi ya dengan adanya kondisi anomali yang terdeteksi secara dini, kita bisa lakukan satu perawatan. Misalnya kurang minyak misalnya, atau misalnya kondisi drumnya sudah agak ngobeng, kita bisa benarkan. Gitu. Kemudian yang paling penting di sini pada bagian roasting ini, ya, pada bagian roasting. Jadi bagian roasting ini adalah satu bagian yang mendapatkan perhatian lebih ketika kita akan menerapkan AI 4.0 ini di CTI. Ya, jadi ya seperti tadi yang saya ceritakan bahwasanya proses roasting ini adalah proses yang berseni, begitu, yang sangat memerlukan campur tangan atau pengalaman si roaster, ya, pengalaman operator roaster. Ya. Nah, kemudian dengan adanya dukungan transformasi digital ini 5.0, ya, data-data roasting, rekaman roasting, profil roasting yang sudah dihasilkan, yang sudah bagus ini direkam begitu. Ya, direkam supaya supaya nanti bisa dijadikan panduan begitu. Ya, jadi membuat satu proses roasting yang terpandu begitu. Mungkin masih manual, masih ada operatornya, tetapi operator itu terpandu. Ya, misalnya seperti ya motor seperti GPS ya, ketika kita naik motor atau naik mobil begitu, mau ke tujuan tertentu ada GPS yang memandu. Ya, kita masih nyetir mobilnya manual, masih nyetir manual tapi terpandu. Ya, ini belok kiri, belok kanan begitu. Nah, seperti itu mungkin target ya terdekat yang kita inginkan begitu. Ya, walaupun nantinya ya itu kita tidak maunya fully otomatis begitu. Tapi ya hal itu memang satu cita-cita yang cukup tinggi begitu. Nah, ya kemudian yang step 3 yang lebih tinggi lagi ya, misalnya kita bisa memprediksi ya hasil panen begitu ya, memprediksi hasil panen kira-kira dengan keadaan cuaca sekian, kemudian keadaan mesin yang seperti ini bisa diprediksi kira-kira hasil ya produksinya ya bagus atau tidak begitu. Nah, mohon maaf Pak Enas, waktu masih 5 menit ya. Oke, ya ini sedikit lagi Pak. Oh iya, ya. Sedikit lagi, karena lalu asik cerita. Ya, jadi ya ini harapan-harapan yang kita kita cita-citakan begitu. Jadi ada satu model industri yang kita bisa sama-sama belajar dari situ. Kita bisa manfaatkan untuk ya banyak hal, terutama penelitian, misalnya untuk membuat contohnya ya energi audit misalnya. Kira-kira membutuhkan berapa banyak energi untuk proses ini dan proses itu. Kemudian predictive maintenance begitu ya. Kemudian AI transform, ini banyak sekali aspek-aspek yang di cover AI transform ini, misalnya
ini ya tadi salah satu risetnya Pak Radi ini ada quality control biji begitu ya, quality control biji kakao berbasis computer vision begitu. Nah, ini memang banyak seperti itu yang membuat, tetapi di CTI ini ternyata belum ada begitu ya, masih manual gitu. Nah, ini ya diterapkan begitu ya. dengan ada pertemuan ini kan bisa kelihatan nantinya kita bisa kolaborasi gitu. Ya nggak apa-apa, walaupun seadanya, tetapi kalau kita bisa mulai jalankan begitu kan kelihatan gitu. Nanti kualitasnya bisa kita tingkatkan bareng-bareng. Kemudian tantangannya banyak sekali di sini. Ya karena teaching industri itu sendiri ada aspek teachingnya, ada aspek industrinya begitu ya. Jadi untuk menerapkan riset di situ ya itu ya susah-susah juga, terkendala oleh proses produksi. Dan ya yang tadi saya sampaikan itu di situ bukan lab begitu, tetapi memang live industry. Ya, jadi untuk ngotak-atik itu ya susah begitu ya. Ngotak-atik itu nggak mudah. Ya, tidak mudah, ya harus cari waktu begitu. Kemudian existing teknologi masih dominan, ya. Masih ada ya yang belum kompatibel, kemudian panel-panel yang lama masih dipertahankan ya. Jadi penetrasi ini perlu pelan-pelan sekali ya, perlu hati-hati sekali sehingga ya tidak malah merusak begitu dan tidak merugikan industri itu. Ya, jadi kita perlu membuat satu link ya yang missing begitu. Ya, kita di sekolah di universitas kan belajar hal-hal yang misalnya sifatnya skala lab begitu. Misalnya IoT ya pakai Arduino begitu. IoT ya pakai benda-benda yang belum industrial ya, tapi di industri ada standarnya sendiri. Ini yang perlu kita sambung. Kemudian ada hal-hal yang di industri itu tidak diketahui oleh kita yang di sekolah begitu. Jadi ketika masuk ke industri sebenarnya kaget begitu ya. Saya pun begitu. Nah, saya nggak biasa masuk industri, tiba-tiba masuk industri yang besar ya, walaupun skalanya masih menengah, tapi bagi saya besar, ya kaget. Ya, karena di situ kan pirantinya bukan piranti yang open source ya, bukan piranti yang free, tapi lebih ke proprietary. Kemudian belajarnya itu juga non intuitif ya, nggak bisa langsung seperti coding bahasa C atau coding MATLAB begitu, coding Python itu intuitif. Tetapi di industri itu ya harus baca manualnya tebal begitu. Ya ini membutuhkan kesabaran ya, memerlukan kesabaran. Ini saja ya yang dapat saya sampaikan ya. Dan banyak lagi sebetulnya tantangannya ya. Mudah-mudahan ya kita bisa saling berkontribusi gitu untuk kemajuan ya industri kita dan kemajuan pendidikan kita. Itu saja Pak Radi, saya kembalikan. Terima kasih sekali Pak Enas itu. Jadi tadi yang disampaikan sangat banyak dan menarik itu ya, memberikan gambaran ke kita bagaimana sebetulnya IoT, penerapan IoT itu di industri kakao itu ya Pak, khususnya di CTI atau Cocoa Teaching Industry ini. Nah, kalau saya mendengar berita bahwa CTI ini kan dikembangkan oleh pemerintah itu harapannya sebagai pusat pengembangan kompetensi industri pengolahan kakao terpadu gitu ya Pak, yang mungkin barangkali bisa menjadi role model industri kakao terpadu di Indonesia yang mungkin nanti bisa kembangkan lebih jauh untuk industri kakao lain di kita itu ya. Nah, secara umum tadi Pak Enas menyampaikan terkait dengan transformasi digital industrial 4.0 itu ya, dan penerapan industrial IoT di CTI atau Cocoa Teaching Industry di PT Pagilaran gitu. Yang tadi secara umum beliau menyampaikan terkait dengan konsep penerapan transformasinya itu seperti apa itu ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan harapan dan tantangan. Nah, tentunya itu membuka kita itu ya, bahwa kalau kita pengen
menerapkan IoT di dalam industri kakao ada banyak sekali gitu ya. Kebutuhan yang secara umum tadi kalau saya lihat itu setidaknya ada kebutuhan dari sisi hardware, kemudian kebutuhan dari sisi software, kemudian juga kebutuhan dari sisi SDM, di mana SDM ini harus memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk bisa mengoperasikan masuk di dalam platform industri. Itu kira-kira tadi gambaran yang disampaikan oleh Pak Enas seperti itu gitu. Nah, mungkin sambil menunggu ini ya pertanyaan itu tadi Pak Aulia Winaldi itu menyampaikan kalau komputernya terputus, kemudian saat ini ingin menyampaikan sedikit terkait dengan showcase kakao kakao ini ya Pak. Yang ada di ya showcase Center Kakao 4.0 yang dikembangkan di BPIHP ya Pak. Iya Pak. Ya, monggo silakan. Kami berikan kesempatan dulu untuk ditayangkan. Izin Pak ya. Ini kontrol panel dulu. Nah, setelah biji memenuhi syarat untuk difermentasi, dia jatuh, kemudian masuk lewat hopper. Dari hopper, ini yang mengantarkan ke tangki fermentor, Pak. Nah, setelah fermentasi, biji terfermentasi sempurna, dia keluar, kemudian lewat konveyor diantar ke pengeringan, pre-dryer. Nah, kemudian disortir. Hasil sortirannya ini yang di roasting atau disangrai. Nah, setelah disangrai, di winnowing atau dipisahkan antara biji kulit dengan bijinya. Nah, setelah dari terpisah menghasilkan mix, baru di-consing. Nah, ini proses consingnya untuk menghasilkan pasta. Nah, ini masih manual, Pak. Ini proses temperingnya. Ini menggunakan sensor suhu juga. Ini produk kami, Pak. Produk Bion. BBAP Inovasi. Ya, Pak. Ini demikian untuk video dari showcase center kami. Baik, sudah cukup ya Bapak? Ya cukup Pak, cukup Pak. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak. Untuk berikutnya mereka ada pertanyaan dari Pak Redika untuk Pak Aulia. Punten Bapak, apakah proses fermentasi ini bisa dipercepat dengan menambah strain kultur mikroorganisme baru atau juga dengan merekayasa suhu fermentasi? Bagaimana cara mengukur laju fermentasi tersebut secara akurat gitu agar pas kapan ini bisa dihentikan itu ya prosesnya, jadi tidak berlangsung secara terus-menerus atau mungkin menjadi terlalu berlebih sehingga menjadi etanol itu. Monggo Pak Aulia Winaldi. Baik Pak, makasih Pak Adi. Pertanyaannya menarik ini Pak. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini teman-teman di BPIHP sudah melakukan penelitian terkait proses fermentasi
di mana fermentasi ini kita coba dipersingkat, yang tadinya kalau secara normalnya 5-6 hari, kita coba persingkat menjadi 1-2 hari. Nah, ada 2 penelitian yang kami lakukan. Penelitian pertama itu terkait kita betul membuat strain kulturnya. Jadi kita membuat mikroorganismenya dulu, berkembang biakan mikroorganismenya dulu di luar. Nah, setelah berkembang biak baru kita masukkan ke tangki fermentasinya. Sedangkan yang satu kita coba menggunakan formula, di mana formula ini mempercepat pemecahan, membantu mempercepat pemecahan polisakarida menjadi monosakarida, sehingga proses fermentasinya bisa berjalan lebih cepat. Nah, untuk terkait rekayasa suhu fermentasi, mungkin teman-teman di BPP belum melakukan. Kita juga kemarin pernah mencoba di showcase center itu, kita coba naikkan suhu tangki fermentasinya, tapi yang malah terbentuk malah jamur, bukan bakteri yang untuk memfermentasi atau mengurai dari polisakarida menjadi monosakarida. Untuk pertanyaan terakhir terkait bagaimana cara mengukur laju fermentasi. Beberapa saat ini kami hanya melakukan pengukuran suhu saja. Jadi pada saat suhu mencapai suhu 45, biasanya kami sudah melakukan pengadukan, Mas. Kami sudah melakukan pengadukan sehingga proses fermentasi yang tadinya secara anaerob kemudian terjadi proses fermentasi secara aerob. Nah, cuman ini yang kami lakukan. Untuk terkait akurat atau tidak akuratnya kami belum melakukan risetnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Aulia. Monggo Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan lagi kepada kedua narasumber, dipersilahkan. Untuk Pak Enas nih, menarik tadi, jadi terkait dengan penerapan transformasi digital gitu ya Pak di CTI gitu. Nah, terkait dengan teknologi untuk mendukung transformasi digital itu seperti apa kondisinya ya kalau di CTI saat ini itu, apakah memang dari sisi awal platformnya itu memang sudah dirancang secara khusus gitu ya, dilengkapi dengan berbagai hardware, software yang memang dikhususkan atau memang dirancang secara khusus untuk tujuan transformasi ini, Bapak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ide dari industri 4.0 itu kan dasarnya mudah. Dari hardware-nya, berarti dari sisi hardware-nya berarti kita mesti ada sensor, ya, sensor yang berkaitan ya dengan plan yang akan kita ukur. Dari situ kan tadi kita sudah pasang beraneka sensor, ya, terutama sensor-sensor yang berkaitan dengan besaran elektrik, ya, ada voltage, ada current sensor, kemudian ada yang sifatnya besaran fisik, vibration sensor, temperatur sensor, itu sudah ada. Kemudian sensor itu kemudian bisa mentransmisikan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang dibaca itu ya terhubung ke sistem, kemudian sistem bisa mentransmisikan nilai-nilai itu ke suatu database, itu sudah. Kemudian yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan ya satu itu, tinggal memanfaatkan data yang ada, ya, data-data hasil pembacaan sensor itu untuk mengasis, untuk memberikan asistens, untuk memandu operator pabrik itu untuk menjalankan operasi-operasinya. Nah, itu yang perlu kita lakukan inovasi di situ. Nah, tetapi ya itu tadi salah satu tantangannya adalah
apa ya istilahnya platform yang diinstal itu kan satu platform yang industrial. Nah, platform industrial ini para pihak yang di sana di CTI pun yang ada yang sudah bekerja di CTI pun baru belajar itu ya. Kita juga baru belajar itu. Nah, ini satu tantangan. Jadi perlu waktu untuk belajar dan karena itu platform industrial yang proprietary tadi ya nggak bisa dipelajari langsung di rumah begitu ya. harus baca manual dan mempraktekkan. Nah, ini tantangan juga begitu. Harus stay di sana kemudian nyoba-nyoba sendiri. Ya, mungkin beberapa ada hal yang bisa kita coba di rumah, misalnya seperti Mindsphere tadi, ya, yang IoT OS tadi, kita bisa coba baca datanya dari rumah, bisa. Ya, tetapi untuk memproses data tersebut, ya cara pengoperasian IDE-nya ini yang kita mesti belajar begitu. Nah, belajar tool baru begitu ya. Ya, jadi memang sedikit rumit dan perlu effort yang besar untuk belajar. Itu ya Pak Radia mungkin. Baik Pak, nanti ini. Terus kemudian untuk yang digital twin-nya itu ya Pak, mungkin boleh diberi info itu ya kepada kita itu. Tadi Pak Enas juga menyampaikan bahwa di sana bisa digunakan untuk pembelajaran mahasiswa gitu ya Pak. Mungkin nanti sekaligus kita juga bisa menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa kita, dan kebetulan mungkin juga sebagian peserta di sini adalah adik mahasiswa kita untuk bisa ya mungkin belajar kalau sudah ada digital twin-nya gitu. Jadi konsep digitalnya kan memungkinkan untuk bisa sebetulnya dipelajari dari mana saja dari konsep digitalnya itu Pak. Ya, nah, itu gambar. Digital twin-nya itu baru cita-cita juga Pak. Jadi iya. Yang ada di sana itu kan hanya IoT platform. Begitu IoT platform itu ya sudah produk dari pihak ketiga begitu. Artinya pihak ketiga itu nyediain satu IDE, ini untuk membaca data, ini silakan ini bisa untuk bikin role begitu ya. Apakah terputus? Ini yang terputus saya atau Pak Enas? Cek. Ini ya baru cita-cita saja. Nah, ini kan rencananya ya dari data-data yang yang bisa ditarik ya, yang bisa ditarik ke server UGM tadi. Ini kan kita bisa modelkan. Ya. Kita bisa modelkan. Oh ini sedang roasting, sedang roasting. Kemudian di situ ya kita bisa lakukan sesuai imajinasi kita, misalnya memodelkan roster itu secara matematis misalnya. Nah, itu silakan yang kalau mau punya ide seperti itu. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih. Tadi dari peserta ada yang raise hand gitu, Pak Wahyu, mungkin mau menyampaikan pertanyaan kepada narasumber secara langsung. Kami persilahkan. Oh mungkin tidak jadi itu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arifin Dwi Saputro kepada Pak Aulia. Bagaimana hasil fermentasi dari fermentor yang ada di IHP? Apakah semua well fermented, terfermentasi sempurna gitu? Nah, berapa persen tingkat keberhasilan proses fermentasi dari setiap batch? Mungkin itu dulu, ya Bapak. Ya Pak. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Radi. Wah, pertanyaannya ini sangat menarik Pak, karena dari tangki fermentor yang kita miliki di BBHP, kapasitas terpasangnya itu 70 kilo per tangki. Nah, pernah kami lakukan riset
mulai dari 1/3, 1/2 sampai 3/4 dari tangki. Kita coba lakukan riset mandiri. Ternyata kapasitas terpasang tidak mencukupi, tidak terjadi fermentasi dengan sempurna. Yang malah terjadi fermentasi secara sempurna itu hanya 1/3 dari kapasitas terpasang dari tangki. Jadi paling maksimal 25 kilo satu tangki, padahal tangki fermentornya kapasitasnya sampai 70 kilo. Nah, ini kami coba perhatikan, ternyata seperti yang disampaikan ada proses aerob dan anaerob. Nah, karena tangkinya kami terbuat dari stainless, ternyata pada proses aerobnya itu untuk kapasitas tangki fermentasi setengah sama 3/4-nya itu tidak terjadi proses fermentasi aerob, malah yang muncul adalah jamur. Nah, kami coba kurangi sampai 1/3-nya pada saat proses fermentasi dengan 1/3 dari tangki. Nah, itu hasil dari cutting test yang kita lakukan di laboratorium. Terjadi fermentasi sempurna, tidak ada biji sleti, tidak ada biji berjamur, sama tidak ada biji yang berwarna ungu. Nah, itu menjadi acuan kami sekarang, sehingga pada saat kami melakukan fermentasi melalui tangki fermentor, maksimal kami hanya mengisi biji kakao itu sampai 25 kilo. Nah, untuk proses setiap batch-nya itu tadi Pak, saya sudah sampaikan bahwa kami coba mulai dari full tank, tangki terisi penuh, kemudian 3/4, setengah sama setengah 1/3 dari tangki, yang menghasilkan fermentasi yang sempurna itu berdasarkan hasil uji laboratorium, itu yang 1/3 bagian dari kapasitas tangki. Mungkin itu Pak tadi. Oke, terima kasih. Itu jadi Pak Arifin. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ngobrol langsung dengan Pak Aulia ini. Kemudian ini ada dari Bu Rudiati Evi Masitoh. Ini dari UGM, Bapak. Pak Aulia saat ini sudah mengembangkan sensor pada beberapa tahapan proses pengolahan kakao. Gitu. Pak Enas sudah mengembangkan sistemnya. Kapan kira-kira ini bisa dikolaborasikan gitu ya. Jadi departemen kita juga sudah siap untuk berkolaborasi. Nah, terkait dengan coklat itu kemarin kita juga merencanakan sejumlah peralatan pendukung untuk proses kakao menjadi coklat ini, Pak. Tadi disampaikan juga ada arah pengembangan untuk kakao bean auto classifier gitu ya, atau kalau kita ya kakao bean sorter gitu ya. Nah, kakao bean sorter kita juga mungkin nanti di tahun kedua kita juga ingin merencanakan ada pengembangan alat untuk yang kakao sorter ini gitu. Nah, mungkin ini bagaimana ini? Kapan ini siap untuk berkolaborasi ini, Pak? Dari Kokot Bicing dan juga dari BPIHP. Silakan, Pak. Kalau ini Pak, kalau kami dari BPIHP karena sudah ada MOU ya antara UGM dengan kantor dengan BPIHP, kami kapan saja Pak bersedia Pak. Hanya mungkin karena sekarang posisinya lagi pandemi ya. Jadi ada beberapa pasti yang akan dibatasi Pak. Mungkin setelah pandemi ini berakhir atau ada izin dari pimpinan, kami coba akan melakukan kolaborasi Pak. Karena kami tetap berharap peningkatan yang berkelanjutan dari showcase kakao kami yang ada di BPIHP ini. Apalagi tadi sudah disampaikan sama Pak Enas, ini luar biasa nih Pak informasinya Pak, sama ilmu-ilmunya nih. Teman-teman nih di sini pada ini Pak, senang Pak dapat informasi baru Pak dari Pak Enas ini Pak. Terima kasih.
Oke, jadi kira-kira mungkin kalau sudah selesai pandemi, Bu, saya kira sangat memungkinkan gitu ya untuk bisa dilakukan kolaborasi bersama gitu ya antara mungkin BPIHP, departemen dan juga dari CTI itu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Pak Arifin Dwi Saputro, itu Pak Enas di CTI. Itu ada NIR tidak ya? Kemudian seberapa jauh penggunaan alat ini di CTI, Bapak? Ya, baik. Ada. Jadi di CTI itu ada lab, gitu, ada laboratorium quality control. Ya, di situ ada alat near infrared NIR. Itu ya harganya lumayan juga gitu. Mungkin mendekati 1M atau berapa itu dulu. Nah, ini fungsinya untuk quality control. Ya, jadi yang di quality control itu adalah hasil dari tahapan-tahapan proses. Jadi misalnya dari biji yang tadi misalnya keluar dari proses di CTI itu proses pertama itu istilahnya pre-drying begitu. Mungkin seperti di sangrai tetapi istilahnya pre-drying di situ untuk mengeringkan, mengurangi kadar air. Nah, itu masuk ke IR ya. Setelah melalui beberapa proses ya di tumbuk atau apa, kemudian masuk NIR, kemudian diukur kadar airnya. Begitu. Kemudian setelah itu misalnya step berikutnya yang apa ya? Misalnya setelah roasting ya, setelah alkalizing ya, misalnya alkalizing, roasting, itu nanti masuk lagi ke NIR itu. Kemudian diukur, yang utama adalah kadar air. Kemudian juga setelah ya saya nggak hafal prosesnya, memang saya ketika mendengar itu sangat asing gitu. Kemudian setelah keluar dari satu proses tertentu, kemudian ada juga yang diukur kadar lemaknya, begitu. Ya, semakin banyak kadar lemaknya semakin mahal, begitu. Nah, itu ada, jadi jawabannya ada, tetapi fungsinya untuk apa saja banyak. Banyak. Nah, nanti kalau Pak Radi saya rasa lebih kompeten dalam menjawab. Ya, jadi ya banyak nggih Pak Arifin. Jadi kebetulan untuk program PKKM ini kita juga mengadakan alat NIR, mungkin masih dalam tahap perjalanan ini Pak. Jadi mungkin nanti juga kita bisa turut berkontribusi itu ya dalam mengoptimalkan proses kakao ini dengan memanfaatkan alat tersebut gitu ya. Sehingga nanti teknologi proses yang kita hasilkan itu bisa diimplementasikan di CTI. Harapannya seperti itu. Mungkin kalau realisasi dari kolaborasi nanti bisa kita wujudkan gitu. Nah, mohon maaf ini karena mungkin ini ya waktunya terbatas gitu ya. Jadi saya kira mungkin dari Bapak Ibu audiens semua juga masih banyak pertanyaan itu. Mungkin saya sendiri juga masih sebetulnya pengen bertanya lebih jauh berkaitan dengan tadi yang Pak Enas dan juga dari Pak Aulia gitu. Tapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan gitu, kita mungkin diskusi pada siang hari ini kita cukupkan dulu. Kami dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem dan dari tim PKKM Teknik Pertanian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga apresiasi kepada dua narasumber yaitu Pak Aulia Winaldi dan yang kedua juga Pak Enas Duhri Kusuma itu. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami dari departemen memberikan sertifikat sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih dari kami. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ini, saya kira itu untuk jalannya sesi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta yang sudah hadir dan setia menunggu jalannya proses sampai dengan acara ini berakhir.